Halo friends, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kalian harus memahami terlebih dahulu mengenai sifat koligatif suatu larutan. Sifat koligatif merupakan sifat suatu larutan yang bergantung pada banyaknya partikel zat terlarut dalam suatu larutan. Sifat koligatif larutan sendiri ditentukan berdasarkan dari penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Jika kita kembali ke soal, terdapat larutan glukosa yang mendidih dalam air pada suhu TB2 atau 100,26 derajat Celcius. Kemudian diketahui juga nilai tetapan kenaikan titik didih air yaitu Kb air sebesar 0,52 derajat Celcius per molal dan tetapan penurunan titik beku air atau Kf sebesar 1,86 derajat Celcius per molal. Apabila suhu air tepat mendidih sebesar Tb1 yaitu 100 derajat Celcius dan tepat membeku pada Tf1 yaitu 0 derajat Celcius, maka kita diminta untuk mencari nilai titik beku larutan glukosa dengan nilai molalitasnya yang harus kita cari terlebih dahulu. Perlu kalian ketahui, glukosa atau C6H12O6 merupakan larutan non-elektrolit karena molekulnya yang tidak akan terionisasi meskipun dilarutkan dalam air yang menyebabkan derajat disosiasinya menjadi 0. Sehingga rumus nilai kenaikan titik didih larutannya atau delta Tb sama dengan M latin dikali Kb, di mana M latin adalah nilai molalitas larutan, Kb adalah tetapan kenaikan titik didih pelarut, sedangkan rumus nilai penurunan titik beku larutannya sendiri atau delta Tf sama dengan M latin dikali Kf, di mana Kf merupakan nilai tetapan penurunan titik beku pelarut. Berdasarkan rumus ini, hal pertama yang harus kita cari adalah nilai kenaikan titik didih larutan dari delta Tb melalui selisih antara titik didih larutan atau Tb2 dengan titik didih air yaitu Tb1 sebesar 100,26 derajat Celcius dikurangi 100 derajat Celcius yang menghasilkan nilai kenaikan titik didih larutan sebesar 0,26 derajat Celcius. Berikutnya, kita perlu mencari nilai molalitas atau M latin dari perhitungan kenaikan titik didih atau delta Tb yaitu 0,26 derajat Celcius sama dengan M latin dikalikan dengan Kb yaitu 0,52 derajat Celcius per molal sehingga diperoleh nilai molalitas sebesar 0,5 molal. Dari perhitungan ini, maka nilai penurunan titik beku atau delta Kf dapat kita hitung yaitu delta Kf sama dengan M latin atau molalitas sebesar 0,5 molal dikalikan dengan Kf sebesar 1,86 derajat Celcius per molal sehingga diperoleh nilai penurunan titik beku larutan sebesar 0,93 derajat Celcius. Dari sini, maka nilai titik beku larutan bisa ditentukan dari delta Tf yaitu 0,93 derajat Celcius sama dengan Tf1 atau titik beku air sebesar 0 derajat Celcius dikurangi dengan Tf2 atau titik beku larutan sehingga nilai titik beku larutan adalah sebesar min 0,93 derajat Celcius atau D pada pilihan jawaban soal. Baik, sampai jumpa di soal berikutnya.